Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelas 10 IPS 1. Di video kali ini, izinkan kami untuk menyampaikan materi tentang malaikat. Mohon disimak ya. Cara beriman kepada malaikat. Pertama, meyakini keberadaan para malaikat, bahwa mereka adalah makhluk Allah yang selalu taat dan hanya mengerjakan apa yang diperintahkan kepada mereka. Kedua, meyakini nama-nama malaikat yang disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti Jibril, Mikail, Israfil, Malik, dan yang lainnya. Ketiga, meyakini sifat-sifat dan karakter para malaikat yang dijelaskan dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maksud beriman kepada malaikat berharap dapat memberikan pengaruh baik terhadap perilaku dan akhlak seorang muslim. Di antaranya, semakin merasakan keagungan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, menghindari sifat ujub atau bangga diri, mencontoh para malaikat dalam beribadah dan melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan sebagainya. Pengertian malaikat secara etimologis, kata malaikat dalam bahasa Indonesia disebut malaikat adalah bentuk jamak dari malak, berasal dari kata masdar al-alukah, artinya arisallah atau misi atau pesan. Yang membawa misi atau pesan disebut ar-rasul atau utusan. Dalam beberapa ayat Al-Quran, malaikat juga disebut dengan rasul atau utusan-utusan. Misalnya pada surat Hud ayat 69, bentuk jamak lain dari malak adalah malaik. Dalam bahasa Indonesia, kata malaikat dipakai dalam bentuk tunggal. Bentuk jamaknya menjadi para malaikat atau malaikat-malaikat. Secara terminologis, malaikat adalah makhluk gaib yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari cahaya dengan wujud dan sifat-sifat tertentu. Penggambaran malaikat, wujud para malaikat telah dijabarkan di dalam Al-Quran. Ada yang memiliki sayap sebanyak 2, 3, dan 4. Surah Fatir 35 ayat 1 yang berbunyi, "Segala puji bagi Allah pencipta langit dan bumi, yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan untuk mengurus berbagai macam urusan, yang mempunyai sayap, masing-masing ada yang 2, 3, dan 4. Allah menambahkan pada ciptaannya apa yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu." Fatir 35 ayat 1. Kemudian, dalam beberapa hadis dikatakan bahwa Jibril memiliki 600 sayap, Israfil memiliki 1200 sayap, di mana satu sayapnya menyamai 600 sayap Jibril. Dan yang terakhir dikatakan bahwa Hamalat al-Arsy memiliki 2400 sayap, di mana satu sayapnya menyamai 1200 sayap Israfil. Wujud malaikat mustahil dapat dilihat dengan mata telanjang, karena mata manusia tercipta dari unsur dasar tanah liat kering, dari lumpur hitam yang diberi bentuk, tidak akan mampu melihat wujud dari malaikat yang asalnya terdiri dari cahaya. Hanya Nabi Muhammad SAW yang mampu melihat wujud asli malaikat bahkan sampai 2 kali. Mereka tidak bertambah tua ataupun bertambah muda. Keadaan mereka sekarang sama persis ketika mereka diciptakan. Dalam ajaran Islam, ibadah manusia dan jin lebih disukai oleh Allah dibandingkan ibadah para malaikat. Karena manusia dan jin bisa menentukan pilihannya, berbeda dengan malaikat yang tidak memiliki pilihan lain. Malaikat mengemban tugas-tugas tertentu dalam mengelola alam semesta. Mereka dapat melintas alam semesta secepat kilat, atau bahkan lebih cepat lagi. Mereka tidak berjenis lelaki atau perempuan, dan tidak berkeluarga. Dan tugas umum malaikat, Allah menciptakan malaikat dengan tugasnya masing-masing, dan mereka juga memiliki kedudukan tertentu sesuai dengan apa yang mereka laksanakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran surat As-Saffat ayat 164 yang artinya, "Dan tidak satupun di antara kami malaikat melainkan masing-masing memiliki kedudukan tertentu. Untuk itu, maka akan kami uraikan tugas-tugas malaikat secara umum sesuai dengan yang terdapat dalam Al-Quran. 1. Mencegah dari perbuatan maksiat. Tugasnya sebagai pencegah perbuatan maksiat yang dilakukan oleh manusia dijelaskan dalam Al-Quran sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu
sofati sofa fazajirati zajra fattaliyati zikra inna illahakum lawahid. Artinya, demi rombongan yang bersaf-saf dengan sebenar-benarnya, dan demi rombongan yang melarang dengan sebenar-benarnya dari perbuatan maksiat, dan demi rombongan yang membacakan pelajaran. Sesungguhnya Tuhanmu benar-benar esa. Mulai As-Saffat ayat 1-4. Ayat tersebut di atas selain menjelaskan tentang para malaikat Allah yang mencegah manusia dari perbuatan maksiat, juga menjelaskan tentang tugasnya yang membacakan wahyu Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi dan rasul. 2. Membawa kebaikan dan menebar rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tugasnya sebagai pembawa kebaikan dan penebar rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Mursalat sebagai berikut. Wal mursalati urfa fal asifati asfa wan nasyirati nashra. Artinya, 1. Demi malaikat-malaikat yang diutus untuk membawa kebaikan. 2. Dan malaikat-malaikat yang terbang dengan kencangnya. 3. Dan malaikat-malaikat yang menebarluaskan rahmat Tuhannya dengan seluas-luasnya. Quran Surat Al-Mursalat ayat 1-3. 3. Memperkuat nabi-nabi Allah dan kaum muslimin. Dalam tugas ini, Allah menjelaskan dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah sebagai berikut. Tilka rusulun faddalna ba'dahum ala ba'din man kallamallahu wa rafa'a ba'dahum darajat wa atayna sabna maryamal bayyinati wal ayatnahu biruhil qudus. Yang artinya, Rasul-Rasul itu kami lebihkan sebagai dari mereka atas sebagainya yang lainnya. Di antara mereka ada yang Allah berkata-kata langsung dengan dia dan sebagainya Allah meninggalkannya beberapa derajat. Dan kami berikan kepada Isa putra Maryam beberapa mukjizat serta kami memperkuat dia dengan Ruhul Kudus. Quran Surat Al-Baqarah ayat 253. Yang keempat, mendatangkan azab bagi umat yang zalim dan orang mengingkar ayat-ayat Allah. Dalam tugasnya yang lain, malaikat mendatangkan azab bagi umat yang zalim dan yang mengingkari ayat-ayat Allah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun terkadang azab itu tidak saja mengenai mereka yang zalim atau mengingkar ayat-ayatnya saja, tetapi juga mereka yang beriman kepada Allah, sehingga perbuatan zalim itu sangat buruk bagi manusia. Untuk tugas yang satu ini dijelaskan dalam Al-Quran sebagai berikut. Artinya, bagaimanakah keadaan mereka apabila malaikat mencabut nyawa mereka seraya memukul muka mereka dan punggung mereka. QS Muhammad 27. Yang kelima, memohon ampun bagi orang yang beriman dan beramal soleh oleh para malaikat selalu didoakan agar dosa-dosanya diampuni sama Allah. Shalawat. Tanpa manusia minta, mereka sudah mendoakan, namun untuk terkabul doa itu semua kembali kepada Allah. Shalawat. Karena merupakan haknya untuk mengabulkan atau menolak doa malaikat itu. Untuk tugas ini dijelaskan dalam Quran sebagai berikut. Quran Surat An-Najm ayat 26. Artinya, dan berapa banyaknya malaikat di langit, syafaat mereka sedikit pun tidak berguna, kecuali sesudah Allah mengingatkan bagi orang yang diridhoinya. Nah, sebagai pengiring dan saksi bagi manusia di akhir kelak. Suatu saat ketika dunia kiamat, maka kita akan kembali ke akhirat, tempat asal kita. Di sana tidak ada manusia yang lolos dari pengadilan Allah.
semuanya akan diperiksa. Bagi yang beriman dan beramal saleh akan dimasukkan ke dalam surga, dan bagi yang mengingkari Allah dan yang banyak dosanya akan dimasukkan ke dalam neraka. Dalam pengadilan Allah, malaikat menggiring manusia dan sekaligus menjadi saksi baginya. Hal ini dijelaskan dalam Al-Quran. Dan datanglah tiap-tiap diri bersama dengan dia seorang malaikat penggiring dan seorang malaikat penyaksi. Quran Surah Qaf ayat 21. 7. Perantara dalam mengemban wahyu. Tugas malaikat yang paling penting dan utama adalah menurunkan wahyu atau risalah Tuhan kepada para nabi. Para nabi tidak saja melihat malaikat tetapi juga mendengar suaranya. Karena itu bagi para nabi, malaikat merupakan kenyataan yang hakiki. Para nabi kadang-kadang melihat malaikat dalam bentuk manusia dan dalam bentuk yang lain, yaitu perantara untuk meneguhkan hati. Pada surah Fussilat ayat 30-31 dijelaskan bahwa tugas malaikat yang seperti ini adalah untuk meneguhkan hati hamba-hamba Allah yang telah tulus. Malaikat juga menghibur mereka pada waktu mereka dalam kesusahan. Dikatakan juga bahwa malaikat adalah penjaga orang-orang yang beriman, baik di dunia maupun di akhirat. Pada surah Al-Imran ayat 175 dan surah Al-Anfal ayat 12 juga disebutkan kalau malaikat diturunkan oleh Allah kepada manusia untuk memberi kabar gembira, dan dengan itu hatinya menjadi tentram. Selanjutnya, perantara untuk menjatuhkan siksaan. Tugas malaikat untuk meneguhkan hati orang-orang beriman erat sekali hubungannya dengan fungsinya untuk melaksanakan hukuman bagi orang-orang kafir. Berulang kali di Al-Quran menegaskan bahwa ada orang-orang yang tidak mempercayai para nabi dan akhirnya mereka mendapat azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 10. Mendorong perbuatan baik. Perbuatan-perbuatan baik yang dilakukan manusia antara lain adalah karena dorongan para malaikat. Al-Quran menjelaskan bahwa peran malaikat dan syaitan adalah untuk mendorong manusia ke arah dua jurusan kehidupan yang bertolak belakang. Jika malaikat mendorong manusia ke arah kebaikan, maka syaitan justru sebaliknya mengarah manusia untuk perbuatan sesat. Tugas